Dah Alamal, kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang Pasar Budaya Tongtong Fair 2022 di Den Haag sebagai tanda eratnya hubungan Indonesia-Belanda. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Bayaki Mursali, Nasifi Swasisi, Raya Atila Yasmin, Rainer Eter, dan juga saya sendiri yaitu Rifat. Tongtong Fair sendiri sudah ada sejak tahun 1959, yang dimana sekelompok orang Hindia Belanda menyelenggarakan pasar malam Tongtong di Kebun Binatang Den Haag. Acara tersebut menjadi panggung budaya Hindia di Belanda. Acara ini berlangsung meriah dan sukses. Lebih dari setengah abad kemudian, pesta budaya ini diselenggarakan di Malieveld dengan nama Tongtong Fair, dengan membawa konsep yang lebih dari sekedar perayaan budaya Hindia. Di sana terdapat beragam makna, tarian, merchandise, dan rempah-rempah. Namun, Tongtong Fair ke-57 menawarkan lebih dari itu semua. Hal tersebut terjadi karena ada kaitannya dengan sejarah Indo-Eropa dan juga Indonesia. Charlie Robinson yang mendirikan Sting Tongtong pada tahun 1960 adalah orang yang mencetuskan acara ini. Sebagai organisasi budaya Hindia tertua di Belanda, mereka mempromosikan pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Hindia di Belanda. Menurutnya, budaya Hindia adalah bagian tak terpisahkan dari budaya Belanda. Dan sejarah Indo-Eropa merupakan bagian dari sejarah patriotik. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa sejarah Indo-Eropa dimulai bagi kita, bahkan sebelum Belanda menemukan rute ke timur, yaitu pada era Portugis. Banyak fenomena budaya Hindia yang lahir di era sebelum Belanda. Kemudian, ada penelitian sebelumnya. Untuk penelitian sebelumnya, kami mengambil dari Naftali Claretta pada tahun 2020 yang melakukan sebuah penelitian mengenai eksistensi pasar budaya Tongtong Fair dari masa ke masa. Di samping itu, penelitian tersebut juga menjelaskan keunggulan sekaligus keragaman budaya yang ditampilkan di pasar budaya Tongtong Fair, yang mana dapat mempertahankan acara tahunan tersebut hingga saat ini. Kesimpulan dari penelitian Naftali Claretta adalah pasar budaya Tongtong Fair dapat bertahan hingga masa kini karena mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, terutama pergeseran identitas kultural orang Indo di Belanda. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat seiring berjalannya waktu memberikan suatu perubahan yang baru pada pasar budaya Tongtong Fair. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami bawa kali ini yaitu penulis merumuskan permasalahan berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dan Belanda di ranah kebudayaan. Permasalahan tersebut adalah bagaimana pasar budaya Tongtong Fair 2022 di Den Haag dapat mempererat hubungan Indonesia dan Belanda, yang kemudian akan diikuti pula dengan berbagai pertanyaan penelitian. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan penelitian. Berdasarkan permasalahan telah dirumuskan, terdapat pula beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut terdiri dari bagaimana suasana perayaan Pesta Budaya Tongtong Fair 2022 di Den Haag, serta bagaimana Pesta Budaya Tongtong Fair 2022 di Den Haag mempengaruhi persepsi masyarakat Belanda mengenai kebudayaan Indonesia dan Asia Tenggara. Adapun data dan metode yang kita gunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penulis menggunakan sumber sekunder berupa beberapa artikel berita Belanda, situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan situs resmi dari Pesta Budaya Tongtong Fair di Belanda. Metode yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah metode sejarah. Kemudian kita masuk ke isi dari Tongtong Fair. Pertama, kita akan bahas terkait suasana perayaan Pesta Budaya Tongtong Fair 2022 di Den Haag. Tongtong Fair menjadi salah satu kegiatan tahunan yang dinantikan masyarakat Belanda, terutama keturunan Indo-Belanda. Setelah angka COVID-19 pada tahun 2020 semakin menurun, sejak saat itu, kegiatan ini menjalankan konsep pasar malam khas Indonesia tempo dulu yang menggabungkan pasar produk UMKM dan makanan yang disertai dengan workshop seni dan juga stand souvenir. Pada Tongtong Fair edisi ke-62 tersebut, jumlah stand secara keseluruhan mencapai 100, di mana lebih dari 26 pengusaha UMKM datang langsung dari Indonesia dan membuka stand di Tongtong Fair. Kegiatan ini telah berlangsung pada 1 sampai 11 September 2022 dan diselenggarakan oleh Yayasan Tongtong dengan dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Tongtong Fair dibuka pukul 12 siang. Para pengunjung baru beranjak meninggalkan tempat tepat pada pukul 10 malam. Selain produk UMKM, terdapat stand terkait dengan perkembangan komunitas Indo-Belanda di Indonesia seperti Main Road dari Yayasan Pelita yang fokus pada keturunan Indo-Belanda. Kemudian ada juga stand workshop memasak dan stand makanan Indonesia seperti martabak telur, es cendol, atau soto ayam dan juga pelatihan batik. Pameran Tongtong Fair juga memiliki 2 panggung untuk penampilan seni budaya Indonesia seperti Riok Ponorogo, seni tari bongkeng, arts dari Bandung, serta musik keroncong dari Solo
yang juga dimeriahkan oleh penampilan musisi dari Indonesia seperti Anggun, Andre Hehanusa, dan juga Niki Manuputi. Antusias dari masyarakat relatif cukup baik setelah kegiatan tersebut ditiadakan selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2020 dan juga 2021 efek dari pandemi. Kemudian, pada workshop memasak Tong Fair 2022 hadir pula Vanya van der Leyden, seorang juru masak asal Den Haag yang memenangkan Het Gouden Kookboek, sebuah penghargaan untuk buku masak terbaik dengan judul Indorok. Selain musisi asal Indonesia, kegiatan Tong Fair 2022 juga dihadiri oleh Wieteke van Dort dan Yvonne Koos. Kedua wanita yang kini telah berusia 79 dan 90 tahun masih terlihat bersemangat dan masing-masing masih memiliki cerita masa lalu yang beragam. Mereka tampil bersama dengan pertunjukan On the Indies Mothers dan membahas mengenai kehidupan awal mereka di Hindia Belanda, pemulangan ke Belanda, serta penyesuaian diri di Belanda. Yvonne Koos juga menulis buku berjudul Mevrouw Mijn Moeder dan kemudian menjadi buku utamanya dalam kampanye Nederlandes dengan moto Oud worden, jong blijven, yang berarti bertambah tua tetapi tetap awet muda. Di samping workshop memasak dan acara musik, Tong Fair 2020 di Den Haag juga memberikan banyak perhatian terhadap sastra Hindia. Marion Blum dan Adriaan van Dis merupakan penulis yang sudah lama tampil di kegiatan tersebut dan membahas mengenai perjalanan kedua orang tua mereka dalam Rugzak van Mijn Ouders. Pada saat yang bersamaan, terdapat sebuah program yang bernama Next Gen. Program tersebut menawarkan ruang bagi para penulis muda yang membahas tentang identitas dan budaya. Di Tong Fair 2022, ada juga beragam tarian yang menambah meriahnya suasana kegiatan budaya tersebut. Di sana, kelompok tari dari Indonesia yang beranggotakan penari waria, yaitu Susu Segar, mengajak para pengunjung untuk menari dengan tarian Hawaii. Selain itu, para pengunjung dapat berpartisipasi aktif dalam workshop pencak silat, yang merupakan seni bela diri dari tarian kuno Indonesia. Ada pula workshop line dance yang dibimbing oleh Ami Lefebvre. Sejak hari pertama, Tong Fair tidak pernah sepi dan selalu ramai akan pengunjung yang setia menanti selama 2 tahun pandemi. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok pada tahun tersebut, di mana panitia memberlakukan pemesanan tiket secara online dan membatasi pembelian tiket di lokasi untuk menjaga keseimbangan pengunjung setiap harinya. Dengan tiket masuk sebesar 15 euro per orang, pengunjung dapat menikmati aneka musik dan tarian tradisional, pameran batik, serta fotografi. Tidak hanya itu, ada juga demo masak pasar kaget khas Indonesia. Tersedia pula aneka jenis panganan khas Indonesia seperti kerupuk, abon, ikan asin, telur asin, dan juga aneka baju kebaya dan batik, guling, peralatan membuat kue, serta pernak-pernik khas tanah air lainnya. Kemudian pertanyaan penelitian kedua terkait persepsi masyarakat Belanda mengenai kebudayaan Indonesia dan Asia Tenggara melalui Tong Fair 2022 di Den Haag. Tujuan awal dari kegiatan ini adalah untuk menjaga budaya Hindia Belanda tetap hidup dan dipertahankan oleh para keturunannya. Faktor utama memudarnya budaya Hindia Belanda adalah akibat hubungan politik antara Belanda dan Republik Indonesia yang baru dibentuk juga tidak terlalu bersahabat saat itu. Hampir semua yang mengunjungi Tong pernah atau akan berkunjung ke Indonesia. Sebagian juga lahir atau pernah tinggal dan punya keluarga di Indonesia. Jadi, Indonesia sudah bukan hal asing bagi masyarakat Belanda. Namun, tidak sedikit peserta pameran yang datang jauh-jauh dari negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan juga Malaysia. Sejak hadirnya Tong Fair, masyarakat keturunan Indo-Belanda memiliki wadah untuk bernostalgia dengan budaya Indonesia. Selain itu, untuk mengobati rasa rindu terhadap tanah air, Tong Fair juga diperuntukkan kepada generasi selanjutnya, yaitu masyarakat Indo-Belanda dan keturunannya yang tinggal di Belanda, yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk orang Indo-Belanda agar tetap mempertahankan identitas budaya mereka di Belanda. Kemudian, panitia juga mengundang seniman, penulis, dosen, serta koki dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka, dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, posisi diaspora Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari kota Den Haag dan peran pentingnya dalam berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi melalui penyelenggaraan Tong Fair yang membawa keuntungan bagi penduduk Den Haag. Chanel, seorang pengunjung keturunan Indonesia Belanda yang tinggal di Deventer, mengaku rela menempuh perjalanan lebih dari 150 km dari Den Haag selama 2 jam untuk menikmati suasana Tong Fair yang syarat dengan nuansa Indonesia, baik pagelaran seni budaya maupun stand-stand yang ada di dalamnya. Meski mengaku tidak
kenal semua jenis hidangan yang dijual, namun dia bahagia bisa menyaksikan beragam kekayaan kuliner di Indonesia. Ia juga merasakan suasana di Indonesia meskipun belum pernah ke sana. Selain Chanel, seorang pengunjung yang bernama Rachel mengaku sangat menikmati es teler yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedua orang tuanya yang merupakan keturunan Indonesia dan Belanda seringkali memperkenalkan budaya Indonesia dengan kerap mengajaknya ke acara budaya sejenis ini di Belanda. Menurut Rachel, hal yang paling menarik selain es teler adalah nilai kebersamaan yang sangat kental. Selain mereka berdua, terdapat Jane Benov yang lahir di Surabaya namun semenjak usia 4 tahun sudah tinggal di Belanda. Ia juga datang bersama adiknya, Arnold. Meskipun menurutnya harga makanan sedikit mahal, namun rasanya tetap lumayan lezat. Kemudian, adapun kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah Tongtong Fair merupakan acara yang sudah ada sejak tahun 1959. Festival tersebut merupakan festival tahunan yang berkaitan dengan budaya-budaya dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Festival ini biasanya menampilkan kebudayaan kuliner, karya sastra, dan juga literatur, serta rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian, Charlie Robinson yang mendirikan Stitch Ting Tong Tong pada tahun 1960 adalah orang yang mencetus acara ini. Sebagai organisasi budaya Hindia tertua di Belanda, mereka mempromosikan pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Hindia di Belanda. Pada Tongtong edisi ke-62 tersebut, jumlah stand secara keseluruhan mencapai 100, di mana lebih dari 26 pengusaha UMKM datang langsung dari Indonesia dan membuka stand di Tongtong Fair. Kegiatan ini telah berlangsung pada 1 sampai 11 September 2022 dan diselenggarakan oleh Yayasan Tongtong dengan dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Adapun tujuan awal dari kegiatan ini adalah untuk menjaga budaya Hindia Belanda tetap hidup dan dipertahankan oleh para keturunannya. Faktor utama memudarnya budaya Hindia Belanda adalah akibat hubungan politik antara Belanda dan Republik Indonesia yang baru dibentuk juga tidak terlalu bersahabat pada saat itu. Hampir semua yang mengunjungi Tongtong pernah atau akan berkunjung ke Indonesia dan juga sebagian lahir atau pernah tinggal ataupun punya keluarga di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kelebihan. Sekian. See you.